bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Ini syuting ke 1236 dan kali ini saksikanlah. Baik anak-anak, jangan lupa tulis kalian tadi ya, tenggatnya besok loh. Ya, Bu. Ya, contohnya, ayo, Bang. Ini ya, Pak. Petang, jelaskan. Jadi gini guys, kita kan punya proker tentang pemilihan ketua ASIS nih. Mas calon siap nggak? Waduh, malah ditanya. Ya jelas gak siap lah, orang tugas sekolahku juga masih banyak. Talent-talent yang lain kan pada kualitasnya juga bagus kan. Kenapa yang jadi ketua OSIS itu aku? Gimana sih kamu? Kamu kan udah dicalonkan. Kamu tuh laki juga. Laki tuh harus gentle. Iya nggak Manda? Tuh dengerin, Insan nggak suka. Tapi ya gimana ya? Aku juga gak tahu tanggung jawab sebagai ketua OSIS itu gimana. Aku juga nggak paham sih. Terus gimana kalian? Itu sih nggak pernah ya jadi ketua. Manda juga kan? Iya, aku juga. Aduh, males tugas, Pak. Tugas lagi ngaji tugas agama, olahraga keras. Gimana nih ya? Ngerjain sekarang aja lah ya. Gimana gitu kayak di rumahku nggak apa? Mumpung kita pulang sekolah kan? Males aku pulang main ML. Kamu ML terus? Ini kita demi nilai, kita bisa usaha. Betul, lagian ya. Kalau bukan deadline-nya besok tuh, udah tak kerjain berapa hari lagi. Males lah. Iya sih. Ada bestie aku. Sini, Berlin. Sini, ayo ngobrol dulu bentar. Oh, halo. What's up, guys? Ada. Ada apaan nih? Mukanya kok pada kusut sembarangan? Ada masalah apaan? Ih, itu sebel deh. Itu tuh pusing. Udah, sabar ya. Kita minta saran aja ke mereka. Ada apa nih? Ada masalah? Kita trio mata empat barangkali bisa bantu kalian. Ih, itu sedih baper ya. Jadi gini, beberapa minggu lagi bakal ada pemilihan ketua OSIS kan. Nah, Dewe sebagai salah satu calonnya tuh masih takut. Dia belum siap buat melaksanakan tanggung jawabnya. Waduh, ya gimana ya? Waduh, Bab Dewa. Lu kalau jadi cowok terus gentle tuh. Sini gue kasih tahu. Lu kan habis ini bakal jadi ketua ASIS ya. Ketua ASIS kan kewajibannya tuh gede banget. Nah, lu kalau punya kewajiban gede, lu juga harus punya tanggung jawab yang gede. Tuh, dengerin tuh. Bentar, harus belum selesai. Lu tahu gak apa arti tanggung jawab? Tanggung jawab, berarti tanggung jawab akan suatu hal. Ya sih, tapi lebih lengkapnya tanggung jawab itu beban kewajiban suatu pekerjaan atau tugas yang harus dipikul sesuai dengan keperluan. Atau bisa juga sikap seseorang dalam bentuk kesediaan dan kemauan untuk menyelesaikan kewajiban yang diterimanya. Paham kan? Ya paham sih paham, tapi kan praktek itu lebih susah daripada cuma omong doang. Sini ya aku kasih tahu. Allah itu telah berfirman pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina, yang artinya itu setiap orang itu bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Jadi pada ayat tersebut itu dijelaskan bahwa setiap kamu melakukan perbuatan, begitu perkataan atau perbuatan, itu tuh kamu harus bisa mempertanggungjawabkannya, termasuk perbuatan yang melibatkan kesalahan. Jadi gitu. Oh, paham. Terus itu Dewa gimana? Emang tanggung jawab sesimpel itu? Kan enggak kan? Pastinya kan lebih sulit daripada itu. Ini deh, kasih tahu macam-macamnya. Tapi kamu sebagai calon harus bisa menyontohkan semuanya.
Nah, kalau macam-macam tanggung jawab itu aku bagi menjadi 5. Yang pertama itu tanggung jawab pada Tuhan. Contohnya adalah menjalankan perintah dari Tuhan seperti sholat, ngaji, dan lain-lain. Terus untuk yang kedua itu tanggung jawab pada diri sendiri. Tanggung jawab pada diri sendiri itu berarti kita bisa menjaga diri kita sendiri dari bahaya ataupun penyakit. Lalu yang ketiga ada tanggung jawab pada keluarga. Tanggung jawab pada keluarga itu contohnya ketika kita bisa membawa nama baik keluarga kita. Lalu yang keempat itu ada tanggung jawab pada masyarakat. Tanggung jawab pada masyarakat itu contohnya kita bisa menjaga norma etika kita apabila kita berada di lingkungan masyarakat dan menjaga lingkungan sekitar mungkin juga bisa. Terus yang kelima itu tanggung jawab pada bangsa dan negara. Contohnya itu menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Jadi gitu. Sip, mantul kamu Riz. Terus Mas Dewa gimana? Siap jadi ketua OSIS kan? Ya udah deh, doain aja biar aku kepilih jadi ketua OSIS. Nanti kalian bertraktir satu kesukaan makanan kalian. Berani. Beneran dong? Kelasnya mau ditutup nih, pindah keluar aja yuk. Ya udah, yuk. Ayo. Ke rumahnya Daniel yuk, bakal ngerjain juga. Boleh. Tapi sebelum itu mending kita berjalan terlebih dahulu. Oke, guys. Kelas. Nah, gini kan enak. Ya, duduk. Nanti habis ini langsung ngerjain tugas kalian loh ya, Riz. Oh iya loh. Aldi ntar jangan main ML dulu. Alah, males. Maksud Anda itu gimana tuh? Terus gak suka deh. Maksudmu apa sih, Di? Ini tugasnya kan penting toh. Datanya besok lagi. Kamu malah malas-malasan gimana toh? Males aku, materi kerja keras kan. Apa coba? Emang penting ya? Incer kasih tahu ya, ini sekalian sebagai bahan materi dari tugas kamu yang tadi, kerja keras kan. Jadi ini, bekerja keras itu adalah usaha kita untuk memperjuangkan suatu tujuan yang kita inginkan untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, di dalam Islam sendiri itu dijelaskan, ketika kita melakukan usaha, kita memperjuangkan hal yang ingin kita tujuankan, itu harus didasari dengan doa dan juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alah. Nah, selain itu, menurut Very Good Boss, beliau menyatakan bahwa ketika kita melakukan sebuah usaha, itu memerlukan cukup energi dan juga waktu yang lama. Karena hal itu untuk mendorong kita mengeluarkan energi yang maksimal, sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu mendapatkan hasil yang maksimal. Tuh dengerin, paham kan? Ketika kita melakukan suatu usaha atau pekerja keras itu harus didasari dengan motivasi yang positif. Agar apa? Agar hasil yang kita peroleh juga positif. Yang terbaik, nggak kayak kamu yang tadi males-malesan. Kamu males-malesan bakal dapat apa? Dapat hikmahnya aja. Atau mungkin yang lebih buruk, negatifnya. Emang kamu mau? Nggak mau kan? Nah, kerja keras sendiri itu akan menghasilkan suatu kenikmatan yang tak ternilai. Begitu. Paham? Emang buat apa aku usaha? Emang udah pasti kerja kelasku bakal hasilin sesuatu yang baik. Sesuai dengan firman Allah pada Quran surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ala alihil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan hal yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Pada ayat ini dijelaskan, apa yang kamu lakukan di dunia ini itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu males-malesan, kamu memberikan energi yang negatif pada dirimu sendiri, ya itu juga akan berpengaruh pada dirimu sendiri. Mending kalau kamu usaha, kamu bekerja keras.
Allah akan memberikan suatu hasil yang terbaik buat kamu. Begitu. Masya Allah, Injas. Ini hari apa sih? Jumat ya sih. Wow, apakah ini tanda-tanda kiamat kah? Ya udah sih. Emang si Dewa udah nunjukin Ate kerja keras. Ih, ini anak satu lama-lama bikin sebel deh. Semisal aku nggak nunjukin perilaku kerja keras, aku juga nggak bakal kepilih jadi calon ketua OSIS. Nih, tak kasih tahu. Ciri-ciri orang yang bekerja keras. Yang pertama itu tekun atau konsisten dalam suatu hal. Ketika mereka ingin bekerja atau ingin melakukan sesuatu, mereka akan mengulanginya terus sampai mereka bisa. Nah, yang kedua itu ada ulet. Ketika mereka mendapatkan suatu masalah di dalam pekerjaan itu, di dalam proses itu, mereka akan bekerja terus menerus sampai mereka dapat menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga biasanya itu orang yang bekerja keras itu mempunyai inisiatif yang tinggi. Misal, ketika ada orang yang mengambil pekerjaannya, mereka akan mencari pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa dilakukan oleh orang itu. Terus ada orang-orang bekerja keras karena motivasinya yang besar. Karena motivasinya yang besar, mereka akan melakukannya dan mereka juga bisa memilih-milih prioritas mana yang harus didahulukan. Nah, biasanya juga orang yang bekerja keras itu orang yang mencari kesempurnaan karena dirinya sendiri merasa tidak sempurna, oleh karena itu mereka mencari kesempurnaan. Dah itu adalah ciri-ciri yang bekerja keras. Nah ya, wajar sih ya. Iya. Ini anak keras kepala banget dah. Mending gini deh, kalian tuh ngasih tahu Aldi gimana sih caranya buat berusaha gitu. Tuh anak bebal banget soalnya. Jadi cara kita supaya kita dapat membiasakan cara kerja keras itu yang pertama kan harus niatnya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah agar kita mendapatkan keberkahan dari usaha yang kita jalani. Lalu saat ingin memulai usaha tersebut, kita itu harus membaca basmalah terlebih dahulu. Dan saat menjalani usaha tersebut, kita harus melakukannya dengan kesungguhan. Dan hendaknya setelah melakukan usaha tersebut, kita juga harus membaca basmalah. Dan setelah kita membaca basmalah, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menentukan hasil dari kerja keras kita. Jadi gitu, paham kan? Tuh dengerin kata my baby, sweetie, honey, my lovely, my darling. Kamu nggak boleh ngebantah ya. Ya deh, Incas ya. Tapi dari kata-kata kalian tadi, emang apa sih manfaat kerja keras? Nih, dengerin omonganku ya. Manfaat bekerja keras itu dapat mengembangkan potensi diri, dapat membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, dapat mendorong untuk hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain, kemudian dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Ya Tuh. iya Doro, tapi jangan main kepak gitu dong. Coba dong kasih tahu contoh buat si Aldi ini biar kenyang sebelah. Oke, sini Mas Bro, tak kasih contoh. Bukti nyata perilaku kerja keras itu bisa menyelesaikan tugas dengan waktu. Jadi, guru memberikan tugas, kita menyelesaikan dengan deadline yang dikasih guru itu. Terus jangan terlambat-terlambat, nanti nilai kamu 0. Terus ada juga itu belajar dengan giat, itu contoh perilaku juga. Nah, tapi belajar dengan giat ini juga apa ya? Juga diselingi dengan bekerja cerdas. Jadi ada contoh gini, misal kamu ingin menebang pohon. Nah, jangan gunakan waktumu sepenuhnya untuk menebang pohon, tapi gunakan sebagian waktumu untuk mengasah kapaknya. Karena ketika kamu mengasah kapaknya, untuk detik atau menit berikutnya pasti akan mempermudah kamu. Itu contoh perilaku kerja keras. Fix ini mah kalau si Dewa jadi ketua OSIS, cewek-cewek di sekolah kita bakal tergila-gila sama dia. Tapi aku sih enggak ya, sorry. Setuju sih, Per. Enak gak sih dikagumin orang-orang kayak gitu? Apalagi dikagumin cewek-cewek. Ya nggak gitu juga konsepnya, Bang. Ya, tapi kan kok ambil positifnya bisa menjadi motivasi. Ya terserah deh. Yang penting kamu tuh jangan jadi orang malas-malasan. Usaha bro, bisa jadi kamu dapat teman-teman yang banyak juga. Apapun itu, jadikan kerja kerasmu untuk mencapai tujuan yang positif, jangan yang jelek-jelek, karena nggak akan diridhoi sama Allah. Tuh, bener tuh. Makasih ya guys. Bismillah, dengan nama Allah usahaku gak jadi sia-sia. Yang penting mah utamain hal yang paling pantas diutamain gitu kan ya, buat kita tuh nggak malas-malasan gitu loh. Ya nggak, Riz? Betul, Ber. Hidup tuh ada tujuannya masing-masing, jangan disia-siain. Betul. Oke, ayo ngerjain tugas yang tadi. Jadinya besok, mumpung aku masih ada motivasi buat ngerjain tugas. Tunggu dulu deh. Biasain dong. Kita tuh kalau habis kumpul-kumpul kayak gini itu dikasih kesimpulan di akhir.
Buat apa? Ya ada tujuannya untuk memfokuskan otak-otak manusia yang ada di sini itu di hasil yang sudah kita peroleh, dari inti yang sudah dari tadi kita bahas. Gitu. Oke? Bener banget tuh. Takutnya kalian malah lupa terus ngelakuin kebiasaan kalian yang aneh lagi itu. Aduh, capek deh. Loh, aku sama Nurisa nggak ikut-ikutan loh. Aldi doang nih loh yang kamu harusnya ceramahin. Oh ya, tapi BTW nih ya, aku punya nih cerita menarik yang bisa diambil kesimpulannya juga. Mau dengerin nggak sebentar? Oke lah, aku mau nih mendengarkan. Boleh banget tuh Bel, hitung-hitung ilmu baru lah. Oke. Oke, jadi gini ceritanya. Dengerin ya. Ya. Orang yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan ini. Setiap detik kehidupan yang dijalaninya adalah kerikil kecil bagi masa tuanya. Setiap detak nafas kehidupan dilalui dengan kepuasan hati. Dan setiap langkahnya adalah perbuatan yang bermanfaat bagi siapa saja yang dijumpainya. Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia. Tetapi orang yang paling mulia tersebut begitu melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah yang halal, Rasul pun menggenggam tangan itu dan menciumnya seraya bersabda, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya." Rasulullah SAW tidak pernah mencium tangan para pemimpin Quraisy. Tahu nggak pemimpin Quraisy itu apa? Pemimpinnya Quraisy. Pemimpin umat Quraisy. Ya itu. Tahu nggak? Tahu. Tangan para pemimpin kabilah, raja atau siapapun. Sejarah mencatat hanya putrinya Fatimah Az-Zahra dan tukang batu itulah yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Padahal tangan tukang batu yang dicium oleh Rasulullah SAW justru tangan yang telapaknya melepuh dan kasar, kapalan karena membelah batu dan karena kerja keras. Peristiwa tersebut memberikan gambaran kepada kita nih bahwa sebenarnya ada hubungan antara perilaku kerja keras dengan sikap jujur, tanggung jawab, adil dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita renungkan tuh, kalau kita dalam kondisi zamannya Nabi itu ya, coba renungkan bagaimana respon para sahabat Nabi, sahabat Rasulullah SAW ketika melihat Rasulullah SAW mencium tangan pemecah batu itu. Bagaimana sih responnya para sahabatnya itu? Nah, responnya tuh sebagai pertanyaan ya. Gini pertanyaannya. Wahai Rasulullah SAW, seandainya kami bekerja seperti dilakukan orang itu, apakah kami dapat digolongkan jihad di jalan Allah SWT? Maka alangkah baiknya. Nah, mendengar itu, Rasul pun menjawab, kalau ia bekerja untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Tahu nggak fisabilillah itu apa? Berjalan Allah. Kalau ia bekerja untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, itu juga diibaratkan juga digolongkan fisabilillah. Kalau ia bekerja untuk kepentingan diri sendiri agar tidak meminta-minta, itu juga fisabilillah. Itu diriwayatkan dalam hadis riwayat Tabrani. Nah, selanjutnya nih ya. Sedangkan orang-orang yang pasif dan malas bekerja, sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya, yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi mundur. Rasulullah SAW amat prihatin terhadap para pemalas. Dengerin tuh ya. Dengerin. Perilaku seorang muslim harus selalu bekerja keras dalam bidang pekerjaan yang dipilihnya. Tidak mungkin pekerjaan yang dipilihnya akan berhasil maksimal jika kita bermalas-malasan atau tidak mau bekerja keras. Kita akan jauh ketinggalan dari orang lain atau umat lain jika kita tidak memiliki semangat kerja keras ini. Nah, agar hasil yang diperoleh dari bekerja keras itu mencapai tujuan, maka seseorang harus memiliki niat dan kemampuan. Dan kemauan juga lah. Melakukan segala sesuatu harus dilandasi motivasi. Hanya mengharap ridho Allah SWT. Tadi kamu motivasinya apa?
motivasiku dikagumi saja. Nah, salah itu, nggak bisa. Nggak bisa itu. Nilai sebuah amal di hadapan Allah SWT sangat ditentukan oleh niat atau motivasi seseorang. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat populer menyatakan bahwa sesungguhnya segala amal manusia ditentukan oleh niatnya. Selain itu, seorang muslim harus senantiasa menimbang-nimbang dan menilai segala sesuatu yang akan dilakukan apakah benar dan bermanfaat. Apabila ia sudah yakin akan kebenaran dan kemanfaatan sesuatu yang akan dilakukan, maka jangan ragu-ragu untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah mengingatkan dalam sabdanya, "Jaminlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian. Niscaya aku menjamin bagi kalian surga. Jujurlah jika berbicara, penuhilah jika berjanji, tunaikan jika dipercaya, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan, dan tahanlah tangan kalian." Hadis riwayat Ahmad. Seorang pekerja keras di samping jujur dalam niat, lisan, dan jujur dalam berjanji tidak akan sempurna jika tidak dilengkapi dengan jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. Seorang muslim tidak pernah menipu, memalsu, dan berkhianat sekalipun terhadap non-muslim. Ketika ia menjual, tidak akan mengurangi takaran timbangan. Ketika ia bekerja dengan maksimal sesuai target yang ditetapkan. Berarti tidak malas-malasan. Siapa tuh kira-kira? Siapa ya tadi yang ngomong malas ya? Oh ya. Oh ya. Emang aku ya? Nanya. Yalah. Siapa sangka? Waduh. Lanjut. Pada saat membeli tidak akan memperberat timbangan dan menambah takaran. Siapa tuh ya? Siapa tuh ya? Ya pasti pernah sih. Ya pasti yang punya warung ini. Siapa tuh kira-kira? Berlin yang baca. Aku. Lanjut. Orang bekerja keras juga perlu jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan. Seorang yang jujur akan senantiasa menampilkan diri apa adanya sesuai kenyataan yang sebenarnya. Ia tidak memakai topeng dan baju kepalsuan, tidak mengada-ngada dan menampilkan diri secara bersahaja. Berarti menampilkan diri dengan apa adanya. Tidak berpenampilan glamor, lebih-lebihkan. Aku ini loh, anak orang kaya. Padahal kan ya bawahnya gitu. Jadi berpenampilanlah seperti apa adanya. Wah benar-benar. Orang terkaya di dunia kan pakai pakaian simbol-simbol ya. Benar, dia tuh menunjukkan bahwa Siapa? amin, oke amin. Lanjut. Kenapa perilaku bekerja keras harus berperilaku jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupannya? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Apa tuh? Aku nggak tahu sih. Tadi pertanyaan apa? Kenapa perilaku bekerja keras harus berperilaku jujur, tanggung jawab, adil, dan toleransi dalam kehidupan? Aduh, kenapa tuh kira-kira ya? Aku juga nggak tahu, makanya tak cariin jawaban. Oke. Jawabannya tuh gini. Seorang yang bekerja tentu berkaitan erat dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Semakin tinggi kedudukannya di masyarakat, maka semakin tinggi pula tanggung jawabnya. Kejujurannya, berperilaku adil dan toleran. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab atas perilaku dirinya, keluarganya, saudara-saudaranya, masyarakatnya, dan rakyatnya. Tanggung jawab vertikal ini bertingkat-tingkat tergantung levelnya. Siswa, kepala keluarga, kepala desa, camat, dan bla bla bla, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan ruang lingkup yang dipimpinnya. Berarti ketua OSIS nanti pas mati ditanyain tugasmu apa dulu? Apa tugasnya? Oke, lanjut ya. Jadi contoh buat para siswa. Benernya. Oke. Seorang mukmin yang cerdas tidak akan menerima kepemimpinan itu kecuali dengan ekstra hati-hati dan senantiasa akan memperbaiki dirinya, warganya, dan semua yang menjadi tanggungannya. Para salafus sholih banyak yang menolak jabatan sekiranya ia khawatir tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Seorang penguasa tidak akan terlepas dari beban berat tersebut kecuali bila selalu melakukan kontrol, mereformasi yang rusak pada rakyatnya, menyingkirkan orang-orang yang tidak amanah dan menggantinya dengan orang yang soleh dan soleha.
Islam memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil kepada semua manusia, yaitu keadilan seorang muslim terhadap orang yang dicintai dan keadilan seorang muslim terhadap orang yang dibenci. Jadi kita tuh kalau sama orang yang dibenci itu jangan kayak menjauhi loh, tapi kita juga berperilaku adil lah, jangan menindas dia gitu loh. Benci aku sama kamu. Nah ini contohnya buruk. Berubah. Sehingga perasaan cinta itu tidak bersekongkol dengan kebatilan, dan perasaan benci itu tidak mencegah dia dari berbuat adil dan memberikan kebenaran kepada yang berhak. Sejak dari kecil kita selalu diajarkan sikap sopan, santun, jujur, adil, toleran, dan berbagai aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat atau sosial. Pembelajaran tersebut bertujuan agar sejak dini kita tuh dapat menanamkan dan menerapkan nilai-nilai atau norma-norma dalam diri kita yang sendirinya akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bersikap di lingkungan masyarakat kita. Betul. Ya, itu selesai. Jadi gitu inti dari pembelajaran kita, walaupun kepanjangan. Terima kasih Mas. Mas. Terima kasih Berlian sudah menceritakan cerita yang sangat bagus. Oke. Sangat memotivasi saya. Makasih ya teman-teman. Nah, semoga pembahasan kita hari ini tadi bisa bermanfaat buat kita dari awal sampai ke depannya ya. Amin. Semangat juga buat pemilihannya. Tunjukkan yang terbaik dari versi diri kamu. Tunjukkan arti tanggung jawabmu. Semangat, jangan takut. Sama jangan mau, saya Aldi. Betul. Aku diem aja tetap berubah. Ya pokoknya semangat aja lah. Tampilannya tetap jadi ya. Biar tetap jadi lah. Terima kasih juga buat kalian yang nyemangatin aku. Aku juga berdoa yang terbaik buat kalian. Amin. Semoga kita nanti lolos gak akan lupa satu sama lain. Sini bro, tak kasih tahu tuh. Masih goreng ya. Tolong jangan perkosa aku. Capek deh. Coba aja. Ini ngomong apa? I can love you in the dark. It's been like a lifetime apart.